Halo Sobat Friendline, bersama saya Fatih di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan forecast market untuk prediksi minggu depan atau Sunday market breakdown. Jadi untuk forecast kita yang pertama itu ialah pair andalan kita sendiri yang paling sangat kita sukai, itu adalah gold. Jadi kita langsung ke chartnya. Oke, kalau misalnya kita breakdown terlebih dahulu dari time frame paling besar dari weekly, bisa kita lihat dari trennya itu masih dalam keadaan bullish, namun juga untuk dalam waktu dekat itu berarti merupakan bearish, tapi hanya untuk koreksi sehat. Jadi masih termasuk dalam koreksi sehat. Nah, kalau misalnya kita tarik dari Fibonacci, ini masih tertahan di area Fibo 50. Nah, jadi di sini juga bisa kita tarik menjadi area support dan area resistance. Dan coba kita ubah ke daily terlebih dahulu. Dari daily terlebih dahulu ini bisa kita tarik trend line. Nah, kalau dari trend line itu sendiri, sebenarnya gold masih ada potensi akan bearish terlebih dahulu sebelum bullish ke area ini, baru kemudian akan naik. Tapi kalau kita lihat dari candle-nya itu sendiri, gold berpotensi membuat yang namanya double bottom, dan di area itu juga udah terdapat banyak wick yang membentuk, yang meyakinkan kita akan terjadi potensi akan naik. Kita ubah ke time frame 4 jam. Bisa kita tarik trend line dari sini. Nah, dari time frame 4 jam itu sendiri juga ada candle momentum bullish yang sangat kuat, yang menandakan besar potensi bahwa XAUUSD akan menguat. Nah, menguatnya itu sampai mana juga bisa berpotensi dia akan menguat sampai ke area yang saya kotakin ini. Dan kalau untuk plan kita sendiri itu di time frame 4 jam itu gold juga sudah terdapat bullish divergence yang meyakinkan kita berarti akan ada potensi kuat untuk naik. Dan kalau kita lihat dari time frame 1 jam, bisa kita tarikan di sini trend line. Kita tarik trend line. Nah, dari sini itu sudah bisa kita lihat bahwa trend line ini udah di break dan sudah mengalami retest. Bisa kita lihat dari Fibonacci itu sendiri. Ini retestnya di area berapa? Oke. Ini di area 0,5 dengan area 0,061,8. Oke. Baru berarti seperti ini bisa kita lihat plannya ini berarti sekarang XAUUSD akan mencari high yang akan lebih baru. Nah, kalau kita lihat dari sini sendiri itu terdapat area yang lumayan kuat yang masih belum dijebol oleh XAUUSD. Jadi plan kita ke depan, kita akan menunggu gold ini membuat high yang baru, kemudian dia akan retest kembali ke sini, membuat higher low, dan akan berpotensi untuk bullish ke area ini terlebih dahulu.
ke area 1812. Nah, itu plan kita untuk XAUUSD. Sekarang kita akan pindah ke GBP USD. Kita lihat dari weekly. Dari weekly itu sendiri, jelas terlihat di sini udah merupakan di area break and di area mendekati area resisten, dan juga terdapat di area mendekati area strong resisten dan area support. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri dari candle weekly-nya sendiri, ini udah ada wick yang menandakan besar potensi ini akan turun. Karena kenapa? Udah beberapa minggu ke belakang ini candle-nya selalu mengalami penaikan, dan besar potensi ini akan menjadikan untuk koreksi dia terlebih dahulu. Coba kita breakdown ke candle daily. Kok dari daily itu sendiri bisa kita tarikkan trend line. Oke. Nah, dari daily itu sendiri juga dia udah menandakan akan membuat higher low, karena juga ini ada koreksi sehat dan akan membentuk higher low terlebih dahulu sebelum melanjutkan penaikannya. Dan coba kita ubah ke time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam ini bisa juga kita tarik trendline kembali. Nah, kok dari trendline itu sendiri, ini udah ada touch pertama. Touch kedua. Dan ketika udah di area touch ketiga itu udah menjadikan swing yang akan menandakan ini bawah akan turun. Kita coba tarik kembali channel itu juga. Nah, coba kita breakdown ke time frame 1 jam. Dari time frame 1 jam itu sendiri juga ini sudah mengalami area udah terletak di area resist juga. Oke. Dan juga bisa kita tarik ini trend line support. Nah, kalau dari sini kita terlihat di sini berarti besar momentum dia akan bearish, sorry. Dan juga kita bisa lihat dari time frame 15 menit. Bisa kita tarik trend kembali. Nah, dari sini sendiri kita melihat sini udah ada pola yang awalnya itu bisa kita bilang sebagai flag yang sudah dijebol. Besar potensi dia ketika dia menjebol area trendline ini juga, besar potensi dia akan turun terlebih dahulu untuk menjadikannya untuk koreksi, dan besar kemungkinan juga akan melanjutkan penaikannya kembali. Itu plan kita untuk GBP USD. Kita pindah ke GBP GPY. Nah, dari GPY itu sendiri ini sudah terlihat dia sudah di area resisten yang lumayan kuat.
Berarti karena kita lihat dari minggu-minggu yang lalu, GBP JPY belum ada membuat koreksi atau membentuk higher low, berarti besar potensi GBP JPY ini akan turun terlebih dahulu sebelum melanjutkan penaikan dia. Bisa kita lihat ke time frame daily. Nah, dari daily sendiri dia sudah menyentuh di area 3 touch-nya. Nah, kalau kita sudah melihat di candle daily, dia sudah membentuk doji yang besar kemungkinan dia sudah akan valid dan akan turun untuk membentuk higher low. Coba kita lihat di time frame 4 jam. Kita coba carikan trendline support terlebih dahulu. Dan juga kita coba ubah ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini, kita tarikan trendline dari sini. Nah, dari time frame ini sendiri juga bisa kita lihat akan terbentuk yang namanya rising wedge, rising wedge, dan juga terdapat ada divergence, bearish divergence. Berarti potensi ini akan melanjutkan penurunannya. Jadi kita hanya tinggal menunggu ketika area support ini dijebol dan membentuk flag. Mungkin kita akan melakukan entry sell. Di mana target pertamanya itu ialah di area resist ini. Itu sekilas dengan kayak racing wedge ya Coach ya? Iya, betul. Nah, untuk yang terakhir itu kita ke NZD JPY. Kita buat ke weekly. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri dari NZD JPY, ini dia sudah terdapat di area support yang sudah dijebol dan menjadi resisten dan kembali lagi di area resisten ini sendiri. Dan juga lagi-lagi dia belum ada membentuk apa itu yang namanya higher low. Jadi besar potensinya trend kita dia akan turun terlebih dahulu. Dan juga bisa kita lihat di sini area ini dan besar potensi dia akan turun terlebih dahulu. Coba kita ubah ke daily. Dari daily itu sendiri coba kita tarikan trendline. Nah, dari NZD ini sendiri juga kita sudah melihat kayaknya bisa kita tarikan juga kembali dengan trendline lebih dahulu. Oke. Nah, dari closing candle H4-nya, ini dia sudah membentuk yang namanya valid swing, dan yang dimana ini besar potensi dia akan turun, dan apabila dia turun, itu berarti dia sudah ngebuat yang namanya double top. Double top disertai dengan yang namanya bearish divergence, berarti ini double topnya akan lebih bagus, dan besar potensi dia akan drop terlebih dahulu untuk turun ke sini. Nah, tapi coba bisa kita tarikan trendline terlebih dahulu.
kita ubah ke time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ini dia ada berpotensi akan membuat seperti halnya pattern mungkin flag. Nah, dia tinggal hanya menunggu apabila terjadi pattern flag, dan kita akan berpotensi akan turun, dan kita akan juga mengambil posisi sell. Nah, jadi itu plan-plan kita untuk minggu depan. Apabila ada yang sesuai dengan forecast kita, bahkan bisa kita entry. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thank you.